Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra benar-benar ikut Dewangga pulang ke rumah besarnya. Zahra berharap sang suami ada di rumah sang kakak ipar. Ya, dia berharap semua pikiran buruk tentang sang suami itu terhapuskan. Zahra sibuk dengan pemikirannya tentang sang suami. Sampai di dalam mobil tak ada percakapan apapun. Hari juga mulai turun hujan. Suasana semakin sepi. Beberapa hari ini turun hujan. Tak terlalu jauh jarak hotel dan rumah Dewangga. Tentu mereka cepat sampai di rumah. Sesampai di depan rumah, Dewangga segera turun dan disusul oleh Zahra. Tentu hal pertama yang dilihat oleh Zahra adalah mobil milik sang suami. Tapi nihil. Mungkin mobilnya parkir di basement. Zahra hanya mengangguk saat Dewangga tahu apa yang dipikirannya dan mengikuti Dewangga masuk ke dalam rumah. Dan kejutan lainnya adalah di rumah ini begitu sepi. Sepertinya Farid tidak ada datang ke sini. Ya, sepertinya Mas Farid berbohong. Dewangga tak menyahuti apapun. Hanya berlalu untuk mengambilkan Zahra minum. Dewangga tahu kalau beberapa waktu ini menjadi tameng di rumah tangga sang adik. Tapi wanita ini segera mengikuti Dewangga masuk ke dapur. Masih berdiri di ambang dapur, Zahra berbicara. Mas Farid tidak ada. Kalau mobilku datang aku pulang saja. Ini sudah tengah malam. Di luar hujan dan kamu sakit. Menginap di sini saja. Tapi, aku tak akan macam-macam. Bukan seperti itu. Kamu sudah makan? Yang awalnya Zahra canggung dan menunduk, Zahra segera mendongak dan segera menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia tak makan apapun dari tadi siang. Mandilah, aku akan siapkan makan malam. Itu akan merepotkan Mas Dewa. Tidak, aku juga belum makan di pesta tadi. Oh, mandilah. Zahra mengangguk pelan dan segera naik untuk mandi, tentu menuju kamar Farid. Zahra segera mandi dan memilih baju. Rupanya ada beberapa dress baru di lemari milik Farid. Tentu Zahra memakai dress rumahan yang disediakan di sana. Tak segera turun, Zahra memilih membuka ponselnya dan menghubungi sang suami. Cukup lama, Farid menjawab panggilan Zahra sampai akhirnya Farid menjawabnya. Ya sayang, kamu sudah sampai rumah? Tidak, aku menginap di hotel. Kamu masih di rumah Mas Dewangga? Mas? Ya, di rumah yang mana? Di rumah yang beberapa hari yang lalu kita kunjungi. Kamu bawa brownies. Oh, di sini hujan. Mas gak mau jemput aku. Benarkah? Maafkan aku sayang. Aku tak bisa. Aku sudah berjanji dengan Mas Angga untuk menonton bola. Oh, ya sudah. Aku akan tidur. Zahra segera mematikan panggilannya. Dan tanpa sadar dia menangis. Zahra tahu sang suami berbohong. Di balik pintu, Dewangga mendengar percakapan Zahra. Sepertinya sang adik berbohong dan segera diketahui oleh sang istri. Dewangga menghela nafas, kapan adiknya itu bisa dewasa. Dewangga mengetuk pintu kamar Zahra dan segera membukanya. Zahra nampak berdiri dan berjalan. Mas bisa buka pintunya. Tadi kan terkunci. Semua pintu memakai aksesku, makanannya sudah siap. Baik mas. Zahra keluar dan mengikuti Dewangga untuk menuju meja makan. Zahra tentu duduk di depan Dewangga dan makan setelah Dewangga memakan makanannya. Tak ada percakapan apapun dan mereka makan dengan cepat. Zahra segera membereskan bekas makan mereka berdua. Dewangga tentu tak melarang itu. Dia lekas naik dan masuk ke kamar. Setelah selesai mencuci piring, Zahra segera naik juga dan menuju kamarnya sendiri. Zahra membaringkan diri dan menyelimuti tubuhnya. Hujan semakin deras dan gemuruh guntur mulai terdengar. Zahra harus cepat tidur agar tak terdengar suara petir. Zahra mencoba tidur tapi dia benar-benar tak bisa tidur. Yang awalnya hanya guruh yang tak terlalu terdengar menjadi kilatan petir yang bersuara menggelegar. Zahra yang awalnya berusaha menenangkan diri dengan meminum air putih, sekarang secara total panik. Dia panik saat melihat kilatan petir di luar sana. Zahra segera berlari dan menutup gorden besar untuk menutup jendela, tapi begitu susah untuk ditarik. Zahra panik mencoba menariknya sekali lagi.
Berhasil, tapi tubuhnya terhuyung ke belakang dan membuatnya menjatuhkan vas yang berada di ujung nakas. Perang! Ah! Tentu pinggang Zahra membentur nakas dan dia terduduk di sana. Dia begitu kalut sampai tak menyadari vas jatuh dan juga tangannya berdarah karena jatuh tepat di atas pecahan vas. Yang dia pikirkan hanya menenangkan diri agar tak takut guntur dan juga kilat. Zahra, kamu kenapa? Dewangga yang awalnya sudah tidur segera terbangun saat ada suara benda pecah. Dewangga segera mencari dan berakhir masuk ke dalam kamar Zahra. Tentu Dewangga mendekati Zahra yang tak menjawabnya. Nampak Zahra pucat dan tangannya berdarah. Ya ampun. Dewangga segera membawa Zahra ke kamarnya karena kamar ini begitu berantakan, apalagi vas yang jatuh bukan vas kecil. Dewangga mendudukkan Zahra di ranjangnya dan mengobati tangannya tanpa menanyakan apapun. Setelah selesai mengobati Zahra, Dewangga berniat menanyakan ada apa sebenarnya. Tapi sudah terjawab. Zahra bergetar dan mendekap telinganya agar tak mendengar guntur yang menggelegar. Kamu takut guntur? Zahra hanya mengangguk. Tidurlah di sini. Guntur tak terlalu terdengar. Aku akan tidur di kamarmu. Aku takut sendirian. Akan aku temani. Tidurlah. Sudah malam. Zahra segera membaringkan diri dan tidur dengan Dewangga di sampingnya. Zahra mendekap lengan Dewangga dengan erat, takut kalau dia sendirian. Dewangga tentu tak masalah dengan itu. Dewangga yang awalnya hanya akan menemani Zahra akhirnya ikut tidur di sana karena jam sudah dini hari. Keduanya tertidur tanpa sadar kalau Dewangga memeluk Zahra erat, begitupun Zahra yang semakin lelap saat dipeluk Dewangga. Sampai pagi datang keduanya masih terlelap tidur. Zahra membuka mata saat sinar matahari telah tinggi. Zahra mengerjapkan matanya dan tepat di depannya sebuah dada bidang bertato di sana. Zahra lumayan terkejut dan segera mendongak. Rupanya Dewangga mencoba mencerna apa yang terjadi, dan ya ini karena traumanya tentang guntur. Zahra meminta Dewangga menemaninya tidur. Zahra diam saja. Sudah sangat lama Zahra tak merasakan pelukan sehangat ini. Entah berapa kali Farid mendekapnya begitu erat tapi tak sehangat ini. Jantung Zahra berdegup begitu kencang. Entah keegoisan dari mana, dia ingin lebih lama merasakan dekapan hangat ini. Zahra memejamkan mata lagi dan kembali tidur. Bukankah dia seperti maniak sekarang? Bahkan Zahra melupakan sopan santun terhadap kakak iparnya ini. Sedangkan Dewangga tahu kalau Zahra sudah bangun. Dan hanya diam saja, bahkan saat Zahra kembali tidur lagi Dewangga tahu. Dewangga hanya diam dan membuka mata saat nafas Zahra teratur. Wanita ini kembali tidur. Dewangga dengan pelan turun dari ranjang dan menuju wall-in closet-nya. Dewangga mengambil setelan jasnya dan keluar dari kamar untuk mandi di kamar tamu. Setelah selesai mandi dan bersiap, Dewangga kembali ke kamar dan membangunkan Zahra untuk sarapan. Lah, bangun. Sarapan dulu. Dewangga mengusap rambut panjang Zahra dan kembali memanggilnya. Zahra menggeliat dan membuka matanya. Sudah siang, makan dulu kalau masih ingin tidur. Setelah makan tidur saja lagi. Aku ada rapat hari ini. Zahra segera duduk dan ingat kalau ada rapat dengan seorang pengusaha yang akan melangsungkan pertunangan. Pelan-pelan, Zahra buru-buru ke kamar mandi dan mandi. Gara-gara pelukan hangat tadi pagi, Zahra lupa kalau ada rapat pagi. Mungkin Anita dan kawan-kawannya sudah menggerutu. Zahra keluar dengan bajunya bangun tidur tadi. Zahra segera turun dan melihat Dewangga sudah duduk di meja makan. Pemandangan ini sudah lama tak Zahra lihat. Pemandangan Farid yang menunggu Zahra untuk makan. Lah, ayo sarapan. Iya mas, terima kasih mas sudah membantuku semalam. Aku ini kakakmu. Wajar membantumu saat kesulitan. Makanlah. Sepertinya mobilmu diantar ke rumahmu, akan aku antar saja. Terima kasih. Tak ada percakapan di sepanjang jalan. Dewangga yang fokus menyetir sedangkan Zahra menatap jalanan. Zahra sedang berpikir, apa yang salah dengan dirinya saat ini? Zahra tak berani menatap kakak iparnya. Setiap Zahra melihat sang kakak ipar, Zahra akan seperti terhipnotis dengan mata abu-abu Dewangga. Lelaki di sampingnya ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung. Lah, kamu pulang jam berapa? Zahra menoleh sebentar dan menatap lurus ke depan. Belum tahu mas, nanti aku naik taksi saja.
Kalau terlalu malam hubungi Farid atau aku. Iya mas, terima kasih. Zahra tersenyum begitu getir, menghubungi sang suami. Selama ini dia sudah terbiasa mandiri dan tak melibatkan sang suami. Toh, beberapa kali Farid telah berbohong padanya. Hanya hal pulang kantor saja, dia biasa naik taksi atau bus dan berjalan memasuki kompleks rumahnya walau selelah dan semalam apapun. Tak berapa lama, keduanya sudah sampai di kantor Zahra. Tentu Zahra segera melepas seat belt yang dia pakai. Terima kasih mas sudah mau mengantar. Iya. Zahra segera keluar dan berdiri di samping mobil Dewangga. Ya, dia sudah terbiasa menghormati siapapun yang mengantarnya dengan tak pergi sebelum mobil itu melaju pergi. Masuklah. Kenapa berdiri di situ? Zahra mengerjapkan matanya saat Dewangga membuka kaca penumpang dan menegurnya. Aku tak gila manarmu itu. Pergi sana. Baiklah. Zahra segera berbalik dan berlari menuju dalam kantor sedangkan Dewangga pergi dari sana untuk ke kantornya. Zahra duduk di mejanya dan melihat beberapa berkas. Salah jika dia bekerja hanya mengecek persiapan acara. Zahra bekerja di belakang meja juga untuk mengecek laporan. Lama dia berkutat, Zahra berhenti bekerja dan menatap layar ponselnya. Tak ada panggilan atau pesan dari suaminya. Zahra dengan pelan mengambil ponselnya dan menghubungi Farid. Halo sayang. Zahra terdiam. Suara serak khas bangun tidur terdengar. Baru bangun. Mas. Ya, semalam aku main catur dengan Mas Angga sampai malam. Oh, nanti pulang. Kan? Pulang. Aku begitu rindu dengan istriku. Aku akan memasak makanan kesukaanmu. Oke, tunggu aku pulang. Zahra segera mematikan panggilannya. Zahra termenung. Apa yang disembunyikan Farid darinya? Apa dia memiliki wanita lain? Tapi Farid nampak begitu mencintainya. Zahra menghela nafas dan mencoba berkonsentrasi lagi dengan pekerjaannya. Tapi setelah berjam-jam bekerja sepertinya dia tak memiliki fokus yang baik. Dia tetap memikirkan sang suami yang entah kenapa bisa berbohong. Zahra segera berdiri dan pergi ke pantry untuk membuat kopi. Sudah menjadi kebiasaan Zahra jika dia suntuk pasti akan minum kopi. Walau dia memiliki asam lambung begitu parah, tapi tetap saja dia meminum kopi ini. Zahra sedikit mendengus saat kopi di pantry habis. Bagaimana bisa pihak pantry tak mengisi ulang kopinya? Zahra harus segera melapor. Zahra kembali dengan sedikit kesal. Kenapa semua tak bisa berjalan dengan benar? Zahra menghela nafas dan menjatuhkan kepalanya di meja. Dia tak bersemangat. Menatap jam makan siang masih 1 jam lagi. Zahra berpikir akan mampir ke kafe di perjalanannya ke gedung yang akan dipakai untuk acara nanti. Okelah, semangat. Zahra tersenyum dan menyemangati diri sendiri. Memikirkan suaminya akan membuat dirinya lelah sendiri, jadi lebih baik dia bekerja. Zahra memakai earpod miliknya dan segera kembali bekerja. Musik tetap menjadi hal wajib agar tak ada suara lain di dalam otaknya. Tak terasa 1 jam Zahra bersenandung sambil bekerja. Beberapa karyawan yang melewati ruangannya tersenyum dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan Zahra yang bernyanyi sendiri. Suara Zahra tak mengganggu sama sekali. Zahra melihat jam tangannya dan berhenti bekerja. Menutup laptopnya, segera mengambil tasnya dan berdiri dari sana. Zahra turun dari kantornya dan sesekali tersenyum saat ada yang menyapanya. Bu, Zahra akan pergi ke hotel. Ya, Anita sudah di sana. Sudah sedari pagi. Bu. Oh baiklah. Zahra segera keluar dari kantornya dan menaiki taksi yang berada di depan kantornya. Pak, tolong ke Hotel Royal ya. Baik, Bu. Nanti mampir dulu ke cafe coffee bisa? Bisa. Terima kasih. Supir itu hanya tersenyum dan lekas menjalankan mobilnya. Sedangkan Zahra masih sibuk dengan MacBook yang dia bawa. Tak berapa lama supir taksi memberikan interupsi kalau dia sudah sampai di cafe. Zahra segera menuju meja barista dan memesan 2 kopi. Tolong 1 americano dan 1 milk coffee. Ditunggu sebentar ya kak. Zahra hanya diam saja dan tersenyum. Dia tak sabar untuk meminum kopi. Zahra bisa membayangkan cairan hitam itu masuk ke dalam tenggorokannya. Pasti sangat enak. Lah, kamu di sini. Zahra menoleh dan rupanya kakak iparnya dengan seorang wanita sepertinya dia sedang mengandung. Karena perutnya sedikit membesar. Iya mas.
Kamu beli apa? Beli kopi saja, tadi mau pergi ke hotel. Oh, tak sekalian makan saja, ini jam makan siang. Tidak mas, nanti ganggu mas dengan pacar mas. Zahra tersenyum. Sedangkan Dewangga menoleh melihat wanita di sampingnya, tatapannya masih saja datar. Dia bukan kekasihku, aku tak suka memiliki kekasih yang suka bermain dengan suami orang. Zahra melotot tak percaya Dewangga berkata seperti itu. Lelaki ini begitu pedas. Kita sama-sama suka. Lihat aku sampai hamil dan dia selalu ada untukku. Zahra semakin canggung di sini. Wanita ini tak marah saat dikatai oleh Dewangga. Namaku Renah, kita harus akrab ya. Aku Zahra. Tak usah akrab. Lah, kalau kamu sudah segera pergi saja. Baik mas. Zahra benar-benar bingung dengan Dewangga. Kenapa lelaki ini begitu emosi dengan Renah yang mengakrabkan diri dengannya? Tak berapa lama 2 kopinya juga datang. Zahra segera membayarnya dan berpamitan pergi dari sana. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hatilah. Iya mas. Zahra keluar dari kafe dan memasuki taksinya tadi. Zahra segera memberikan milik kopi untuk sang supir taksi. Sedangkan Zahra meminum americano. Sedangkan di sisi lain, Dewangga menatap Renah tak berkedip, bukan terpesona tapi lebih ke arah ingin menampar wanita ini. Renah, kamu gila bisa berbicara begitu pada Zahra. Kenapa? Kita memiliki suami yang sama. Wajar harus mengakrabkan diri. Memangnya Farid mau menikahimu? Untuk apa Mas Farid mau pindah ke pulau kalau tidak mau menikahiku? Kami sudah menyiapkan semuanya. Aku tak mengerti jalan pikiranmu dengan Farid. Bisa-bisanya kamu mau dengan lelaki bersuami. Karena kami ini sepasang kekasih, dan dengan menjijikannya Zahra datang. Maksudmu Zahra yang merusak hubungan kalian? Ya, Zahra datang dan mau saja dengan Farid. Dia yang harusnya pergi. Rencana pernikahanku dengan Farid gagal karena Zahra hadir di kehidupan Farid. Ini bukan salah Zahra, salahkan saja Farid yang tak mampu mengontrol sisi liarnya. Farid tidak salah. Terserah, ajak Farid cepat pindah. Aku muak setiap melihat wajahnya. Tentu kami akan hidup bahagia sebentar lagi. Meninggalkan wanita itu.